Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, tidak ada puja dan puji melainkan hanya untuk Allah, penguasa semesta raya. Oleh karena itu marilah kita semakin menghambakan diri dengan sepenuh hati agar kita senantiasa diampuni, dibimbing kepada jalan yang diridhoi, kepada jalan shiratal mustaqim. Muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan bahasan pada sesi yang kemarin kita sudah mengupas kata-kata sesat atau istilah-istilah yang sering dituduhkan oleh kelompok-kelompok tertentu pada kelompok yang lain dengan menstigmatisasi kelompok yang lain itu adalah sesat atau mengikuti aliran sesat hanya karena mengikuti Al-Quran. Ini kan menjadi sangat memprihatinkan untuk kita semuanya, bahwa orang yang senantiasa koniti belajar petunjuk Al-Quran itu justru dianggap sesat. Kemarin kita kupas dari berbagai sisi pengertian sesat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga pengertian sesat menurut ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk petunjuk bagi seluruh manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memang selayaknya sebagai seorang muslim kita semuanya harus mampu memilah dan memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus dikritisi atau bahkan ditolak, agar kita semuanya tidak terbalik di dalam menilai sebuah permasalahan. Justru yang benar itu dianggap salah dan yang salah itu dianggap benar karena kita salah mengidentifikasi atau memahami atau mengambil petunjuk yang di luar Al-Quran, yang semuanya nanti justru akan benar-benar orang itu tersesat dari garis Allah. Memang dewasa ini banyak sekali orang yang menyandarkan beberapa pengaruh termasuk gelar, kedudukan, kekayaan, ketenaran itu dijadikan sebagai standarisasi ukuran kebenaran. Kalau yang ngomong si A atau si B itu dianggap 100% benar karena memang sudah mondok bertahun-tahun di beberapa pondok, padahal yang disampaikan itu bukan merujuk kepada kata-kata Al-Quran. Maka sebagai seorang yang beriman, orang-orang Islam yang senantiasa Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran, kita harus merujuk semua pernyataan, semua statement itu harus disosokkan dengan Al-Quran. Allah juga memerintahkan dalam surat ke-25 ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan. Dan orang-orang yang ketika diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya tidaklah merunduk atasnya secara tuli dan buta. Qul ma kuntu bid'amin minar rasul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabimu ila mayuha ilayya wa ma ana ila nadhir mubin. Surat ke-46 ayat 9 juga menandaskan ini Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad bahwa aku itu tidaklah mengada-ada, bahwa aku tidaklah bid'ah atau mengada-ada atau menyampaikan perkara baru dari rasul-rasul itu, dan aku tidak mengetahui apa yang dilakukan kepadaku dan juga kepadamu, bahwa yang aku ikuti kecuali hanya yang diwahyukan kepadaku, dan tidaklah aku melainkan pemberi peringatan yang nyata. Selanjutnya, kul inama kundirkum bil wahyi wal yasma'u sumutu ma'a inda mayudarun, surat 21:45. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku memperingatkan kamu semuanya hanya dengan wahyu, dan tidaklah yang tuli itu mendengar seruan ketika mereka diberi peringatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari 3 ayat itu bahwa Allah senantiasa mewasiatkan kepada orang-orang beriman untuk
senantiasa bersikap yang kritis dan analisis. Artinya ini justru diperintahkan oleh Allah ketika orang-orang itu diperingatkan ayat-ayat dengan ayat-ayat dari Tuhannya pun janganlah merunduk secara tuli dan buta atau taklid buta. Itu yang dibacakan saja ayat, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang sering memelintir ayat-ayat Allah itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan kelompoknya. Maka ketika kita dibacakan ayat Al-Quran pun tidak boleh secara taklid buta, kita harus kritisi, kita harus cermati, kita harus analitis. Apalagi kalau yang disampaikan itu hanya sekedar omongan atau bukan wahyu, hanya karena yang menyampaikan adalah lulusan pondok yang sudah puluhan tahun, kemudian kita menganggap 100% benar. Itu tidak dibenarkan. Dibacakan ayat Al-Quran pun kita tidak boleh secara taklid buta, menunduk secara tuli dan buta, apalagi yang bukan wahyu, hanya katanya tanpa dirujuk dengan ayat kata Al-Quran. Pasti ini banyak kepentingan orang-orang yang mengambil jalan pintas itu untuk motif-motif tertentu, mungkin juga untuk menyesatkan manusia dari garis hukum Allah Al-Quran. Maka kita tidak boleh taklid buta. Muhammad itu juga bukan melakukan bid'ah. Muhammad itu tidak melakukan bid'ah. Artinya apa? Yang disampaikan Muhammad itu bukan perkara baru, bukan mengada-ada, tetapi semata-mata yang disampaikan itu adalah wahyu yang datang dari Allah, namanya Al-Quran. Bahkan ditegaskan lagi surat 21 ayat 46 tadi bahwa sesungguhnya aku itu dalam hal ini adalah aku Nabi, ketika memperingatkan kamu semuanya hanya dengan wahyu. Wahyu itu namanya Al-Quran. Dan orang yang tuli dan tidaklah yang tuli mendengar seruan ketika mereka diberi peringatan. Ini di dalam ayat ini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk sekali lagi menegaskan kepada kaum kafir dan orang-orang musyrik, itu tugas pokoknya sebagai Rasul, yaitu hanya sekedar menyampaikan wahyu atau peringatan dari Allah kepada mereka, yaitu wahyu Al-Quran, serta menerangkan kepada mereka akibat dari kekufuran atau ketika mereka menolak dari ayat-ayat Al-Quran, mereka nanti akan menerima akibat, yaitu Al-Quran itu menerangkan kepada mereka dengan berbagai risiko ketika orang itu menyanggah, menolak atau bahkan membantah. Yang disebut lazimnya adalah kafir. Nanti orang-orang yang kafir yang menolak ayat Al-Quran akan menerima risiko dari Allah dengan menerangkan kisah-kisah berbagai umat-umat terdahulu. Adapun untuk perhitungan dan pembalasan atas perbuatan mereka itu semuanya adalah menjadi kekuasaan Allah. Jadi Nabi pun ketika disanggah itu juga tidak bisa memutuskan akan dibinasakan, akan diazab. Dibinasakan atau diazab itu semuanya sudah menjadi kekuasaan Allah, menjadi urusan Allah, bukan urusan dari penyampai. Maka benar bahwa kondisi Rasulullah pada saat menerima wahyu pertama itu penuh dengan kegundahan, penuh dengan ketakutan, dan kondisi Rasulullah setelah menerima wahyu pertama adalah penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegundahan, gelisah, gemetar, dan bingung. Namun Rasulullah tetap teguh dan berani menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah, kemudian dijalani dengan sepenuh keyakinan. Selanjutnya di dalam surat ke-6 ayat 16, surat 16, wa ituti aksara man fil ardi yundiruka ansabilihi ngansabilillah iya tabimuna ila dona wa ilhum ilayya khusus. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, mereka hanya akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah, yaitu Al-Quran. Bahwa yang mereka ikuti hanyalah don, hanyalah dugaan, dan mereka hanyalah mengira-ira. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Allah secara tegas menerangkan ketika kamu semuanya itu mengikuti kebanyakan manusia, melu umumnya wong yang sing ana bumi itu, mereka itu rata-rata akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah. Yang diikuti mereka itu hanyalah perkiraan, hanyalah dugaan, dan mereka itu hanya mengira-ira.
kembali sepenuhnya kepada Al-Quran. Jangan mengikuti kebanyakan manusia, karena kebanyakan manusia itu bukan menjadi jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran itu tetap wahyu Allah, namanya Al-Quran. Meskipun itu dikatakan oleh orang banyak, kalau itu bukan jaminan, kalau itu bukan wahyu, maka tidak ada jaminan kebenaran. Meskipun itu disampaikan oleh minoritas, hanya satu orang saja dan banyak disanggah, tetapi kalau itu yang disampaikan ayat, itulah kebenaran yang nyata. Famayuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa mayurid ayudillahu yaj'al sadrahu dzayyiqan harajan ka'annama yas'adu fil sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa ngalal ladina la yu'minun. Surat ke-6 125. Siapa yang Allah ingin memberi petunjuk, maka akan dia lapangkan dadanya masuk Islam. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkan, maka dia jadikan dadanya sempit berhalangan, seolah-olah dia sedang melayang di angkasa. Seperti itulah Allah menjadikan najis atau kotoran di dalam hatinya atas orang-orang yang tidak beriman. Ada banyak ayat-ayat yang menerangkan dan menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, dan Al-Quran itu juga merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah bagi Rasulullah. Al-Quran memuat banyak hal, berbagai persoalan, termasuk hukum, sejarah, catatan-catatan bukti kebesaran Allah, dan penegasan tentang hukum Allah sebagai petunjuk di dalam menjalani kehidupan, juga termasuk dalam surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an akan mengembalikan engkau kepada tempat ulangan. Kenapa disebut tempat ulangan? Bahwa surga itu adalah ulangan penciptaan setelah semesta raya ini dihancurkan, kemudian dibentuk menjadi dua kampung, kampung akhirat yaitu surga dan neraka. Itu adalah tempat ulangan. Katakanlah, Tuhanku mengetahui siapa yang datang dengan petunjuk dan siapa yang datang dengan kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, memang sungguh membuat kita miris, karena banyak kalangan atau bahkan tokoh itu yang selama ini menganggap Al-Quran itu menyesatkan. Orang yang menganalisakan dan belajar petunjuk Al-Quran dengan tekun, dengan benar, itu justru dianggap sesat. Tetapi ketika yang disampaikan itu bukan Al-Quran dan mungkin hanya disair-sairkan, hanya dilagu-lagukan, justru itu diikuti dan dipuji-puji, pengikutnya banyak sekali. Kalau Al-Quran yang secara nyata sebagai petunjuk dianggap menyesatkan, artinya sama saja kalian itu menuduh Allah menurunkan Al-Quran itu untuk menyesatkan manusia. Ini menjadi keprihatinan untuk kita semuanya, bahwa betul kita sudah terjadi pembodohan secara masif. Satu contoh, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji itu hanya untuk Allah semesta raya, semesta alam. Tetapi justru manusia tidak memuji Allah, manusia justru memuji yang selain Allah. Yang ada justru manusia memuji nabi-nabinya, memuji rasul-rasulnya, kemudian tidak lagi memuji Allah. Allah juga memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah, tapi justru umatnya itu tidak meminta syafaat lagi kepada Allah. Yang dinanti-nanti adalah syafaat yang datang dari manusia. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad bahwa seluruh syafaat itu kepunyaan Allah semuanya, tetapi justru manusia itu menanti-nanti syafaat itu tidak kepada Allah tetapi kepada manusia. Itu justru pemutarbalikan yang secara masif yang saat ini memang sudah menggejala di lingkungan kita. Ada lagi wala biqauli sangir, dan Al-Quran itu bukan perkataan untuk disair-sairkan, tetapi justru sekarang itu banyak sekali transaksi-transaksi atau bisnis-bisnis sholawat dan sebagainya ini yang marak, bahkan pengikutnya dari jutaan, yang benar-benar menganalisakan Al-Quran secara
sesuai dengan Al-Quran justru dianggap sesat. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sekali lagi, ukuran kebenaran tetaplah Al-Quran, bukan karena tidak yasinan, bukan karena tahlilan, bukan karena selamatan dan sebagainya. Meskipun itu dilakukan banyak orang, tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, tetap harus Al-Quran itu yang kita pakai, karena hanya Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita, mengembalikan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.